Sobat-sobatnya, tahap terakhir pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar atau PMM itu adalah pada bagian mengisi dokumen refleksi tidak lanjut. Nah, di sini untuk pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara mengisi dokumen refleksi tidak lanjut di PMM, khususnya pengisian formulir refleksi tidak lanjut observasi kelas ya. Dan contoh isiannya itu seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat-sobatnya, untuk melakukan pengisian refleksi tidak lanjut, di sini kita login dulu ya, yaitu ke PMM. Kemudian kita pilih platform Merdeka Mengajar, kemudian pastikan teman-teman sudah login. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman utama seperti ini untuk kita melanjutkan pengisian pengelolaan kinerja. Itulah pada bagian ini, yaitu pengelolaan kinerja. Nah, selanjutnya di sini kita klik di sini ya, yaitu sebagai seorang guru. Nah, ini guru, kemudian kita sebagai pegawai. Nah, selanjutnya di sini teman-teman jangan lupa untuk di sini pengembangan kompetensi dan juga tugas tambahan. Manakala teman-teman di sini sudah memiliki bukti dukungnya, ini bisa segera diupload saja ya, jangan sampai nanti telat dari deadline-nya. Kemudian untuk tugas tambahan ini pun juga demikian. Ini seharusnya saya itu sudah mengupload untuk bukti dukung tugas tambahan, yaitu sebagai bendahara BOS ya. Namun karena saya belum mendapatkan, ini saya belum upload. Namun teman-teman jangan sampai lupa untuk diupload sebelum nanti batas akhir untuk penguploadannya. Nah, di sini terkait tentang observasi kelas ya. Nah, ini di bagian pengelolaan kinerja, pelaksanaan kinerja, yaitu di sini tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Nah, sekarang ini kita sudah masuk nih di pertengahan bulan April. Nah, di sini untuk observasi praktik kinerja saya ini sudah 75%. Nah, selanjutnya kita klik di sini ya. Kita lanjut di langkah observasi. Nah, berikutnya di sini kebetulan kemarin yang pertama itu kan untuk pelaksanaan observasi itu kan isi dokumen persiapan kan. Nah, kemudian nanti ini adalah kemarin sudah kita lakukan juga, yaitu untuk pelaksanaan observasi kelasnya, kemudian mengisi dokumen tidak lanjut. Nah, untuk tutorial cara mengisi tahap pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya ini sudah kita sediakan pada video sebelumnya. Silakan mungkin teman-teman yang belum mengerjakannya itu bisa melihat ya contohnya. Nah, kemudian di sini ini kan di bagian kedua itu ada tindak lanjut observasi. Ya, benar, di sini adalah lakukan tindak lanjut. Ini adalah dapat dilakukan. Ini kan kita mempelajari pilihan belajar nih dari PMM dan lakukan aksi tindak lanjut lainnya. Nah, di sini nanti akan bisa dipantau nih, yaitu dari kepala sekolah. Ini akan bisa dilihat dari akun kepala sekolah, yaitu sebagai kepala sekolah ini. Kemudian di sini bukan sebagai pegawai ya, namun sebagai pejabat penilai kinerja. Kemudian dilakukan penilaian. Nah, tentunya di sini untuk melakukan penilaian itu adalah dari kepala sekolah ini bisa mengecek daftar nama guru. Kemudian klik di bagian nilai. Nah, tentunya di sini untuk kelengkapan dokumen ini manakah yang belum kita upload ini akan terbaca nih di sini. Yaitu kelengkapan dokumen ini saya kan 4 dari 5 ya. Mengapa demikian? Karena saya masih kurang satu. Nah, ini kan bisa dicek di sini, yaitu pada bagian periksa. Nah, ini kurang satu ini. Kemudian di bagian berikutnya yang di atas setelah terkait tentang observasi kelas, ini kan kemarin sudah dinilai ya dari ibu kepala sekolah. Nah, selanjutnya di sini nanti kita setelah mengisikan ini akan bisa terlihat nih dari bapak atau ibu kepala sekolahnya. Oke, selanjutnya di sini untuk mengisi dokumen refleksi tidak lanjut, ini kita klik di sini ya, yaitu dokumen. Nanti di sini nanti akan mengikut serta. Ini kita klik sini, isi dokumen. Nah, berikutnya di sini untuk mengisi dokumen refleksi tidak lanjut, formulir refleksi tidak lanjut observasi kelas. Di sini pastikan teman-teman yaitu untuk langkah-langkahnya itu dicermati dulu ya. Langkah-langkah refleksi tidak lanjut observasi. Jadi setelah kita itu dulu di observasi itu kan kita berdiskusi nih dengan atasan kita atau kepala sekolah kita. Kemudian di sini di bagian lakukan refleksi, ini capaian dan tantangan yang dialami setelah tidak lanjut. Kemudian diskusi dengan atasan, ini agar lebih mudah untuk mengisi formulir. Kemudian lakukan upaya perbaikan untuk membantu Anda meningkatkan kinerjanya.
Jadi segala sesuatu yang kita isikan ya pada PMM ini memang sangat disarankan, yaitu untuk teman-teman itu berdiskusi dengan kepala sekolahnya ya. Nah, selanjutnya untuk adapun isian dari dokumen refleksi tindak lanjut itu adalah di sini ada yang pertama itu formulir refleksi tindak lanjut observasi kelas ya, yaitu untuk pilihan belajar dulu nih. Nah, pilihan belajar ya, mana di sini untuk tujuannya sendiri itu adalah memperkaya pengetahuan mengenai penciptaan pembelajaran menyenangkan dan berpihak pada peserta didik agar proses belajar ini bisa maksimal ya. Kalian bisa klik di sini untuk meluaskan ya. Ini kan masih ada titik, ini kan belum sempurna nih untuk pemuatannya. Klik selengkapnya. Nah, tujuannya itu memperkaya pengetahuan mengenai penciptaan pembelajaran menyenangkan dan berpihak pada peserta didik agar proses belajar mengajar ini berjalan efektif dan juga efisien. Upaya tindak lanjut ini berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, komunitas praktisi mengenai strategi penciptaan pembelajaran menyenangkan dan berpihak pada peserta didik agar proses belajar mengajar ini berjalan efektif teman. Untuk periodenya adalah ini Mei, kemudian kebutuhan dukungan ini apa dan siapa, inilah penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran misalkan. Nah, kemudian yang pertama, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut, kemudian dari inspirasi itu apa perubahan praktik yang Anda di ruang kelas ya, yang ada di ruang kelas atau satu pendidikan yang telah Anda lakukan. Jadi inspirasinya apa yang sudah didapatkan, kemudian perubahan praktiknya itu yang telah Anda lakukan itu seperti apa. Nah, ini ada formulir-formulir. Nah, ini sih kalau misalkan ini adalah saya sudah menyediakan nih, yaitu saya kerjakan dulu yaitu di formulir Microsoft Word ya. Jadi hasil diskusi saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah ini sudah saya tuliskan di sini. Jadi ketika saya itu membuka di sistem untuk mengisikannya, itu saya tinggal copy paste saja nih. Nah, ini misalkan apa inspirasi baru Anda dari upaya tindak lanjut. Nah, kalau saya ini sebagai contoh ya, ini sebagai contoh saja, yaitu dari upaya tindak lanjut dalam pengelolaan kelas untuk memperkaya pengetahuan mengenai penciptaan pembelajaran yang menyenangkan berpihak pada peserta didik itu agar proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Itu saya mendapatkan inspirasi sebagai berikut, yaitu membangun hubungan yang positif dengan peserta didik sangatlah penting, kemudian pembelajaran berbasis proyek dan juga kolaborasi, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif, memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian mendorong peserta didik untuk menjadi pembelajar mandiri. Nah, ini adalah hasil diskusi saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah nih. Berarti di sini saya tinggal copy saja, kemudian saya pastekan pada PMM. Oke, ini adalah saya taruh di sini, ini hasil diskusi ya. Ingat sekali lagi di sini adalah hasil diskusi bersama dengan atasannya. Oke, ini kita sudah pastekan. Ini adalah tadi yang kita usikan ya. Kemudian berikutnya yaitu berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satu pendidikan yang telah dilakukan nih. Nah, ini adalah yang telah saya tuliskan. Ini hasil diskusi dengan atasan, yaitu saya tuh memberikan pilihan aktivitas dan tugas belajar yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik, yaitu kita mengedepankan diferensiasi ya. Kemudian menggunakan berbagai cara untuk memberikan umpan balik seperti lisan, tulisan maupun juga teknologi. Kemudian menyediakan waktu ini adalah untuk merefleksikan bagi peserta didik itu setelah mereka belajar itu perasaannya gimana nih. Ya, seperti itu. Oke, kita copy, kemudian saya pastekan ya di sini. Oke, kemudian apa 3 tantangan paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Jadi tantangan itu kan selalu ada ya, ketika kita itu ingin melakukan perubahan itu pasti ada saja nih tantangan. Nah, kalau saya ini yang sudah saya tetapkan dan sudah didiskusikan bersama dengan Ibu Kepala Sekolah itu adalah di sini ada 3 jenis yang saya pilih. Sebenarnya tantangannya itu lebih dari 3 ya. Namun karena di sini diminta untuk menuliskan 3 saja, maka saya tuliskan 3 nih. Nah, ini adalah saya menuliskan di sini tantangannya itu mengubah pola pikir dan kebiasaan itu kan memang sulit ya. Kemudian mendapatkan dukungan sumber daya, kemudian resistensi terhadap perubahan. Resistensi itu apa?
Resistensi itu adalah suatu istilahnya pola pikir yang sulit untuk menerima perubahan lah, itu kasarannya seperti itu. Kemudian bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan itu? Nah ini, jadi untuk tantangan yang saya rencanakan, ini yang sudah saya diskusikan dengan Ibu Kepala Sekolah ini adalah, jadi dari beberapa tantangan tadi saya menetapkan untuk langkah-langkah yang sekiranya nanti saya harapkan untuk bisa berhasil. Itu adalah contoh seperti ini ya: komunikasi secara efektif, pelatihan dan pengembangan profesional, entah itu pelatihan mandiri maupun juga pelatihan yang difasilitasi oleh dinas pendidikan atau mungkin dari komunitas praktisi dan lain sebagainya. Jadi kita itu di era digital itu belajar tuh bisa dari manapun ya. Jadi kita nggak melulu belajar dari buku atau mungkin dari internet. Bahkan kita diskusi dengan rekan sejawat pun itu sudah dikatakan sebagai belajar. Oke, berikutnya pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Jadi di sini tujuannya itu kan pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit, kemudian pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Nah inilah inspirasi baru yang didapatkan. Ini adalah saya sudah menuliskan, yaitu seperti ini. Ini dari upaya yang sudah saya lakukan. Maka di sini sebentar. Ini adalah membangun hubungan yang positif. Ini adalah sangatlah penting. Pembelajaran berbasis proyek dan juga kolaborasi, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif, mendorong peserta didik untuk juga aktif dalam belajar mandirinya. Oke, berikutnya kita pastikan ya. Nah, selanjutnya di sini kita lanjutkan. Dari inspirasi itu, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah dilakukan? Nah, perubahannya ini adalah saya telah ini hasil diskusi dengan Ibu Kepala Sekolah ya, yaitu sebagai contohnya di sini saya meluangkan waktu untuk berbicara lebih mendalam dengan peserta didik untuk mengenal mereka lebih lanjut ya, kemudian memahami apa sih sebenarnya keinginan mereka. Nah ini, sehingga nanti kalau misalkan kita menerapkan pembelajaran itu sesuai dengan keinginan peserta didik, maka insya Allah nanti pembelajaran itu akan bisa berlangsung dengan maksimal. Nah ini. Kemudian apa 3 tantangan nih? Nah 3 tantangannya di sini saya adalah ini, yaitu betapa sulitnya mengubah pola pikir dan kebiasaan, mendapatkan dukungan dan sumber daya, mengelola kebutuhan belajar yang tentunya setiap anak itu kan berbeda ya untuk kebutuhan belajarnya. Oke, ini ada yang anak itu suka nonton video, ada yang mungkin membaca buku, kemudian dengan cerita dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana rencana Anda mengatasi tantangan itu? Nah, di sini kita sudah menuliskan untuk di sini langkah-langkahnya. Ini adalah kolaborasi, kemudian pemberdayaan siswa dan juga orang tua siswa, kemudian mengubah pola pikir, mendapatkan dukungan dan sumber daya. Nah ini. Nah nanti contohnya ini nanti mungkin untuk sebagai referensi, teman-teman nanti bisa cek dan unduh isian saya ini pada website saya ya. Silahkan nanti dicek secara berkala, yaitu di www.mariadi.com. Namun mungkin belum akan saya upload untuk hari ini. Nanti silahkan dipantau berkala, nanti akan saya sematkan ya pada bagian ini teman-teman. Nah ini, jadi ketika teman-teman mengisikan ini dipastikan merupakan hasil musyawarah ya. Ini sudah bermusyawarah nih dengan Bapak atau Ibu Kepala Sekolahnya. Jadi kita mengisikan itu tidak asal-asalan, disesuaikan dengan penilaian observasi kelas kita, disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Jadi kita upayakan membuat dari di sini kita buat dalam draft dulu pada Microsoft Word. Setelah itu nanti kalau misalkan kita ingin mengisikan ini sudah disetujui oleh Bapak atau Kepala Sekolahnya, barulah kita bisa isikan, yaitu pada PMM ini. Nah ini. Nah selanjutnya di sini ada 2 tombol nih. Kalau misalkan kita sudah mengisikan semuanya, sudah fix ya hasil kesepakatan dengan Kepala Sekolah, maka di sini kalau misalkan kita kumpulkan, maka nanti akan otomatis terbaca nih di sini pada Kepala Sekolahnya, pada akun PMM Kepala Sekolahnya.
Kalau misalkan kita draft itu artinya kita simpan dulu ya, belum ingin mengumpulkan, manakala nanti masih ada hal-hal yang ingin diperbaiki atau mungkin disempurnakan. Ini kita bisa simpan draft, kumpulkan langsung nggak bisa diedit. Kalau simpan draft ini masih bisa diedit teman-teman. Itu jadi kalau misalkan teman sudah mengisi banyak namun lupa nggak disimpan, maka nanti ya nggak tersimpan ya. Nah ini. Nah, kalau menyimpan draft ini adalah klik di sini, yaitu simpan draft seperti ini. Kemudian setelah itu simpan dan keluar. Berarti di sini kita sudah berhasil menyimpan. Nanti akan ada tombol lanjutkan ya. Ada tombol lanjutkan dan juga di akunnya Bapak Teguh Kepala Sekolah ini sepertinya belum terbaca. Nah, belum terbaca kan, sehingga belum bisa dilakukan penilaian. Oke, nah sekarang sudah tersimpan nih. Kalau misalkan nanti ingin mengumpulkan, teman-teman tinggal klik di bagian kumpulkan saja. Oke, demikianlah contoh dan berbagi pengalaman saya tentang bagaimanakah cara mengisi dokumen refleksi tidak lanjut, formulir refleksi tidak lanjut observasi kelas dari yang pertama pilihan belajar, kemudian pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.